Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Disinta Ameliosari, NIM 2019-01313 dari Universitas Ngurah Rai, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan mereview tugas mengenai materi yaitu sistem akuntansi utama perusahaan jasa konstruksi. Yang pertama itu ada kerangka penyusunan laporan keuangan standar perusahaan jasa konstruksi, yaitu bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama itu ada sistem akuntansi jasa penjualan jasa, sistem akuntansi pembelian, akuntansi aktiva tetap, akuntansi kas, akuntansi pengkajian dan pengupahan, akuntansi aktiva lainnya, akuntansi biaya yang nantinya akan menjadi bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo. Nah, neraca saldo ini akan dibagi lagi menjadi neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Lalu dari neraca ini kita mendapatkan budget. Budget merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut. Adapun manfaat lainnya yaitu perencanaannya menjadi terpadu, pedoman sebagai pelaksanaan kegiatan, sebagai alat pengawas kerja, dan yang lainnya. Perusahaan jasa konstruksi yaitu mempunyai sistem akuntansi penjualan, yaitu mulai dari menjual, misalnya menjual jasa, lalu ada juga pekerjaan yang melalui sistem pengadaan atau tender. Langsung dilakukan kegiatan penjualan terdiri dari penjualan neraca jasa secara persen atau kontrak selesai. Nah, dari pekerjaan jasa ini terdapat jasa konstruksi, jasa bangunan sipil, jasa pembongkaran bangunan, dan yang lainnya. Sistem akuntansi penjualan yaitu catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan adalah sebagai berikut, yaitu terdiri dari jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara persen kontrak selesai. Lalu ada kartu piutang yaitu merupakan buku pembantu yang mengisi rincian-rincian tahap pembayaran waktu yang telah dilakukan oleh pembeli jasa konstruksi. Lanjut ada jurnal penerimaan kas, itu untuk mencatat penerimaan kas yang diterima oleh perusahaan. Jurnal umum yaitu untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan atas proyek yang telah dikeluarkan. Lalu ada sistem akuntansi pembelian yaitu yang mencatat terjadinya pembelian yang terdiri dari prosedur permintaan pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan utang. Lalu catatan akuntansi digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berikut, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan kartu utang. Selanjutnya ada sistem akuntansi aktiva tetap. Aktiva tetap yaitu merupakan adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud mempunyai masa manfaat ekonomis dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan, bukan untuk dijual kembali. Lalu aktiva tetap berwujud tangible fixed asset. Selanjutnya sistem akuntansi aktiva tetap merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi aktiva tetap dan depresiasi aktiva tetap adalah terdiri dari kartu aktiva tetap yang merupakan buku pembantu aktiva tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala yang bersangkutan dengan aktiva perusahaan. Selanjutnya ada jurnal umum untuk mencatat depresiasi aktiva tetap, jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pembelian aktiva tetap digunakan dalam perusahaan jasa konstruksi. Selanjutnya sistem akuntansi kas yaitu merupakan suatu alat pertukaran yang digunakan untuk dalam ukuran akuntansi. Biasanya kas terdiri dari uang tunai atau uang logam, cek, giro, bilet, traveler checks, dan yang lainnya. Catatan ini misalnya seperti jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Sistem penggajian yaitu sistem gaji tetap, dan variasi, sistem upah variabel. Nah, catatan ini terdiri dari jurnal umum dan jurnal pengeluaran kas. Sistem akuntansi aktiva lain-lain. Ya, ini merupakan hal yang untuk menampung pos-pos aktiva yang tidak lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam klarifikasi sebelumnya. Misalnya, konstruksi dalam proses KDP yang akan dicatat ke dalam jurnal umum. Sistem akuntansi biaya meliputi beberapa prosedur yang mulai dari pencatatan bahan-bahan yang dibeli sampai pada distribusi persen proyek selesai.
Lalu, catatan akuntansi yang digunakan biasanya seperti jurnal pembelian, jurnal umum, dan jurnal pengeluaran kas. Laporan keuangan yaitu diatur dan ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau IAE dengan tujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan laporan pengguna. Adapun jenis-jenis laporan keuangan utama yaitu seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Yang pertama itu model neraca, yaitu laporan menunjukkan posisi keuangan dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Misalnya posisi pada keadaan aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Model neraca ini dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu aktiva lancar, yaitu disesuaikan dengan urutan likuiditasnya. Pos yang segera dapat dicairkan menjadi tunai disajikan urutan yang paling atas. Selanjutnya investasi, yaitu perusahaan pada klasifikasi dalam neraca dilakukan dengan sebagai berikut, yaitu aktiva tetap, yaitu dapat aktiva tetap berwujud, ada aktiva tidak berwujud. Nah, selanjutnya pos aktiva ini disajikan dalam neraca menurut kekekalannya. Aktiva tetap umurnya yang paling panjang disajikan paling atas, dan aktiva tetap umumnya paling pendek disajikan di bawahnya. Aktiva lain-lain digunakan untuk menampung pos-pos aktiva yang tidak lancar, dapat dikelompokkan dalam klasifikasi di atas. Selain itu terdapat juga dalam pos-pos neraca, yaitu kewajiban lancar, yaitu pos-pos kewajiban lancar disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang, dan ekuitas pemilik, itu merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu hak residual atas aktiva perusahaan yang dikurangi semua kewajiban. Penyusunan neraca yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada skontro, yaitu harta pada sisi kiri, dan utang dan modal atas sisi kanan. Selanjutnya ada stafel, yaitu harga di bagian atas neraca, utang dengan modal di bagian bawahnya. Nah, berikut merupakan salah satu contoh model neraca aktiva dan pasiva. Selanjutnya ada model laba rugi, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu multiple step, yaitu langkah bertahap, dan single step, yaitu langkah tunggal. Dapat dilihat seperti langkah-langkahnya, yaitu penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, badan usaha, laba usaha, dan yang lainnya. Begitu juga pada single tetap, sama dengan langkah step bertahap. Dapat dilihat berikut merupakan contoh gambaran mengenai laporan laba rugi. Model perubahan ekuitas dalam laporan keuangan menunjukkan laba rugi bersih periode yang bersangkutan. Setiap pos pendapatan dan beban keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya berdasarkan PSAK terkait diakui langsung dalam. Lanjut ada transaksi modal dan pemilik dan distribusi kepada pemilik dan yang lainnya. Dapat dilihat berikut merupakan modal perubahan ekuitas yang dicontohkan dari PT Bhinneka Jasa Konstruksi, yaitu pada pada bulan 31 Desember. Laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan keuangan yang menyajikan tentang penerimaan atau pengeluaran kas perusahaan dalam satu periode akuntansi. Tujuannya untuk menyediakan informasi sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama periode akuntansi. Selanjutnya bentuk laporan arus kas, yaitu mulai arus kas dari aktivitas, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari pendanaan. Arus kas laporan dapat dikategorikan menjadi arus kas aktivitas, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan, yaitu mulai dari aktivitas yaitu penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain bukan merupakan aktivitas investasi pendanaan. Selanjutnya ada aktivasi investasi, yaitu berasal dari aktivitas pembelian atau penjualan aktiva tetap, bangunan, peralatan, piutang, wesel, dan investasi. Dan aktivitas pendanaan yaitu kasnya berasal dari aktivitas pendanaan dari kenaikan atau penurunan pendapatan utang. Berikut merupakan contoh laporan arus kas. Chart of account yaitu kode rekening perusahaan yang digunakan untuk memudahkan pengidentifikasian dan pembedaan elemen-elemen yang terjadi dalam suatu rekening, yang biasanya berisi kumpulan akun
perusahaan disebut dengan buku besar atau ledger. Nah, dapat dilihat juga berikut merupakan contoh chart of account, yaitu terdiri dari aktiva lancar, biaya penjualan, pendapatan, dan biaya luar usaha, dan yang lainnya dapat dilihat pada slide selanjutnya. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai tugas review materi ini. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.